kita memang melihat Muhaimin itu punya semangat vivere pericoloso, nyerempet bahaya, dan memang secara kebetulan Muhaimin Iskandar memenangkan pertarungan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, Kamis malam 31 Oktober dalam acara ulang tahun ke-70 sahabat saya, Suharto Monoarfa, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Ketua Bappenas, saya bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar di dalam konten sebelumnya yang kami buat, baru saja kami kritik. Kenapa kami kritik? Karena ketika kami membandingkan sirkulasi elit di dalam Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu ternyata sirkulasi elit di kalangan PBNU justru jauh lebih lancar dibandingkan dengan PKB. Muhaimin Iskandar itu telah menjadi pemimpin puncak di partai tersebut, PKB, itu hampir 20 tahun. Maksud saya lebih kurang lah. Terutama karena dia baru terpilih kembali di dalam Muktamar Bali. Perpanjangan masa sejak Muktamar Bali tahun 2024 ini sampai dengan 5 tahun mendatang lah yang membuat masa kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB itu akan genap 20 tahun atau mungkin lebih. Saya lupa untuk menghitungnya kapan dia menjadi ketua umum untuk pertama kalinya di partai yang didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atas dukungan penuh dari ketua umumnya waktu itu, ketua umum PBNU, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, itulah yang kemudian mendasari kritik kami. Ternyata kalau dibandingkan antara PKB dengan PBNU di dalam konteks sirkulasi elit atau sirkulasi kepemimpinan, itu ternyata PBNU lebih demokratis daripada PKB. Sebab seperti yang telah saya katakan, Muhaimin Iskandar secara terus-menerus memimpin PKB tanpa ada penggantinya, dan saya selempang, ini pakai bahasa atau istilah Betawi, tidak ada tandingannya sampai dengan detik ini. Tapi kendati pun telah saya kritik Muhaimin Iskandar, ketika saya bertemu di dalam event ulang tahun sahabat saya Suharto Monoarfa tadi, Muhaimin langsung kemudian mengatakan, "Bang, ayo kita berfoto." Nah, ketika kemudian Muhaimin Iskandar mengangkat tangannya dengan HP dia itu siap berfoto, tiba-tiba muncul seorang tokoh ya, Muhammadiyah yang menjadi Menko, yaitu Muhadjir Effendi. Muhadjir Effendi sebelumnya itu adalah Menko dalam bidang kemanusiaan. Nah, sekarang saya tidak tahu dengan jelas apa yang ditangani di dalam kabinet Prabowo Subianto sekarang ini. Dan jangan lupa Muhaimin Iskandar pun menjadi seorang Menko juga. Nah, kembali cerita semula, dia mengangkat HP-nya, tiba-tiba kemudian Muhadjir Effendi itu menyeruak, dan jadilah kemudian foto di mana saya diapit oleh dua Menko. Oke. Nah, jadi Muhaimin, kendati pun saya kritik, itu tidak memperlihatkan sebuah sikap yang bersifat negatif kepada saya.
mungkin juga karena dia mempertimbangkan senioritas, mungkin juga karena kritik yang saya sampaikan tidak terlalu berjauhan dengan realitas yang sebenarnya. Nah, tetapi buat saya melihat Muhaimin, terutama di dalam posisinya sebagai seorang politisi, itu tetap menarik. Menarik karena apa? Karena ada keberanian dia untuk melakukan apa yang dulu di masa Soekarno dikenal sebagai vivere pericoloso. Itu asalnya dari bahasa Italia, artinya adalah menyerempet bahaya. Nah, kalau kemudian kita melihat dari karir politiknya, di mana dia dengan keberanian tertentu melawan di dalam pengertian yang sebenarnya kehendak politik dari tokoh besar dan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, dan nyata-nyata adalah pamannya sendiri, maka kita memang melihat Muhaimin itu punya semangat vivere pericoloso, nyerempet bahaya. Dan memang secara kebetulan Muhaimin Iskandar memenangkan pertarungan secara administratif, secara legal. Nah, kita tidak tahu apakah secara kerohanian dan real politik Muhaimin benar-benar menang ketika berhadapan dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Maka di dalam konteks vivere pericoloso inilah saya melihat tingkah laku politik Muhaimin Iskandar. Dan di dalam konteks inilah membuat tingkah laku itu menjadi menarik. Di dalam sebuah wawancara yang dipandu oleh Rosiana Silalahi, pemimpin redaksi TV Kompas, itu saya mengatakan bahwa satu-satunya pemimpin politik yang relatif independen di dalam sebuah koalisi yang dibentuk atas kerjasama Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di masa itu, maksud saya 1 tahun atau beberapa bulan sebelum pemilu dan kontestasi presiden, saya katakan Muhaimin Iskandar lah satu-satunya yang relatif lebih independen dibandingkan dengan ketua-ketua umum lainnya. Dan karena itu kemungkinan besar Muhaimin bisa hengkang dari koalisi yang dibentuk itu. Jadi kemungkinan Muhaimin hengkang juga besar gitu. Karena dia sedikit mengontrol, punya otonomi bagi dirinya sendiri. 2 pekan kemudian Muhaimin Iskandar keluar dari koalisi itu dan memilih menjadi calon wakil presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Kita tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa Muhaimin Iskandar yang begitu akrab dengan pemerintahan Jokowi, lalu kemudian mengirimkan beberapa anggotanya menjadi anggota kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lalu kemudian tidak ada satupun yang memperlihatkan adanya tanda-tanda pemberontakan dari Muhaimin, itu kemudian mampu melakukan sebuah gerakan yang sangat cepat di luar imajinasi hampir semua orang, bahwa kemudian Muhaimin mencelat sendiri dan memilih menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini adalah sebuah sifat yang seperti yang saya katakan tadi, vivere pericoloso, menyerempet bahaya. Dan toh di dalam konteks ini kemudian kita melihat pada akhirnya Muhaimin Iskandar dan partainya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa,
harus kembali kepada realitas politik yang sebenarnya, yaitu realitas yang memaksa setiap kekuatan-kekuatan politik untuk melakukan negosiasi satu sama lain. Nah, negosiasi yang dilakukan ini kemungkinan di dalam analisa saya, kemungkinan karena terdorong oleh dua hal pokok. Yang pertama adalah kesadaran dari Muhaimin Iskandar dan elit PKB pada umumnya tentang efek atau konsekuensi dari teralienasi dari kekuasaan politik yang real. Jadi siapapun yang berkuasa, sepanjang sebuah partai itu teralienasi dari kekuasaan yang real, maksudnya tidak masuk ke dalam pemerintahan, maka para elit itu, maksud saya elit yang memimpin partai itu menganggap mereka akan kehilangan kewibawaan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun asumsi ini tentu saja bisa kita kritik gitu. Contohnya misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berani melakukan dan masuk ke dalam alam alienasi di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai dengan 2014, 10 tahun, dan PDIP tetap berjaya. Tetapi asumsi bahwa mereka yang teralienasi dari kekuasaan itu akan melemah dan kemudian otoritasnya di kalangan publik akan turun, itu masih tetap kuat. Dan inilah salah satu alasan kenapa Muhaimin Iskandar, sekali lagi di dalam analisa saya, itu pada akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, kendatipun sejauh yang saya ketahui hanya Muhaimin Iskandar yang diundang untuk menjadi anggota kabinet dari Prabowo Subianto. Tetapi yang kedua, ini yang paling menarik dan memang terlihat fakta-faktanya adalah gerakan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu sendiri untuk kembali berusaha mengontrol partai yang pernah didirikannya. Gerakan-gerakan ke arah itu sangat jelas terlihat yang dilakukan oleh sebagian elit PBNU. Sampai kemudian dengan berlangsungnya Muktamar PKB di Bali pada tahun ini juga beberapa bulan yang lalu. Nah, Muhaimin di dalam konteks internal PKB tentu dia merupakan champion, merupakan jagoan dan punya kemampuan untuk mengontrol secara keseluruhan proses muktamar itu. Dan memang kemudian terbukti bahwa Muhaimin kembali terpilih untuk kesekian kalinya. Jangan tanya saya sudah berapa kali karena saya lupa. Tetapi untuk kesekian kalinya Muhaimin Iskandar itu kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi di dalam konteks internal Muhaimin mampu mengontrol seluruh proses politik di dalam PKB. Yang berada di luar kontrol dia itu adalah dua kekuatan lainnya, yaitu daya persuasi dari PBNU dan kemudian pemerintahan atau bakal pemerintahan dari Prabowo Subianto di dalam sebuah masa transisi atau di ujung transisi dari pemerintahan Jokowi. Nah, dua pertimbangan ini, yang pertama adalah acceptability atau penerimaan dari pemimpin politik tingkat nasional, yaitu Presiden Jokowi, yang akan berakhir dengan Prabowo Subianto yang baru muncul dan akan memerintah, plus kemudian tadi saya katakan persuasi dari PBNU. Kita tahu hubungan PBNU dengan Presiden Jokowi itu sangat kuat.
Dan karena itu Muhaimin Iskandar sangat berhitung dengan dua variabel politik ini. Toh kemudian seperti yang kita lihat, dia lolos. Jadi very colossal atau nyerempet bahaya yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, at least for the time being, sampai dengan hari ini, ketika konten ini dibuat, yaitu pada hari Ahad 3 November 2024, Muhaimin Iskandar sebagai sosok politik, sebagai pemimpin dari sebuah partai tengah atas, yaitu PKB, itu masih segar bugar, masih sehat walafiat, dan belum terlihat ada tanda-tanda kelelahan di dalam mengharungi proses-proses politik yang kian lama tampaknya kian tidak bisa diprediksi dengan tepat. Kenapa tidak bisa diprediksi dengan tepat? Karena pada konteks PBNU itu sendiri sebagai, dalam dua tanda kutip, rivalnya di dalam politik dunia Nahdliyin, itu kemudian kehilangan seorang menterinya. Memang kemudian kita melihat munculnya Saifullah Yusuf menjadi menteri sosial, dan terus terang ini merupakan wakil dari PBNU, tetapi pada saat yang sama menteri yang strategis untuk dunia Nahdliyin secara keseluruhan itu kehilangan. Maksud saya, PBNU kehilangan kontrol terhadap posisi menteri yang paling strategis bagi dunia Nahdliyin, yaitu Menteri Agama. Menteri Agama kemudian jatuh ke tangan seseorang yang tidak berasal dari PBNU, walaupun tentu tetap berasal dari kaum Nahdliyin itu sendiri. Ini antara lain sekelumit dari betapa unpredictable, betapa tidak bisa kita terka perkembangan politik yang berlangsung dengan tiba-tiba itu tadi. Dalam situasi inilah kemudian kita lihat Muhaimin masih tetap survive sebagai politisi, sebagai pemimpin sebuah partai, dan kemudian sebagai Menko atau Menteri Koordinator, walaupun sampai sekarang alamat kantornya belum begitu jelas ketika konten ini dibuat.